Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi sumber belajar, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Isnaini, SAG, MPD. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Eka Cahaya Putri, NIM 2120202101. Saya dari kelas PAID Angkatan 2021. Baiklah, untuk pembahasan kali ini yaitu klasifikasi sumber belajar, yang mana terdapat dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu klasifikasi sumber belajar dan yang kedua yaitu kategori klasifikasi sumber belajar. Yang pertama yaitu klasifikasi sumber belajar. Mengklasifikasikan sumber belajar tidaklah mudah. Hal itu disebabkan sulitnya mencari definisi yang tegas dan pasti tentang sumber belajar. Namun dari beberapa definisi yang dikemukakan, paling tidak dapat dijadikan indikasi dalam mengklasifikasikan sumber-sumber belajar. Dalam kawasan teknologi pendidikan, sumber belajar dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama yaitu pesan atau suatu informasi, kemudian yang kedua yaitu orang, dan yang ketiga yaitu bahan, yang keempat yaitu alat, yang kelima yaitu teknik, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu lingkungan sekitar. Kemudian materi selanjutnya yaitu kategori sumber belajar. Yang pertama yaitu kategori sumber belajar yang dirancang atau biasa disebut Learning Research by Design. Sumber belajar yang dirancang atau Learning Research by Design ini merupakan sumber belajar yang memang sengaja dimuat tujuan instruksional. Oleh karena itu, dasar rancangannya adalah isi, tujuan kurikulum, dan karakteristik siswa tertentu. Sumber belajar jenis ini sering disebut juga sebagai bahan instruksional atau instructional materials. Materials atau bahan yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat perangkat keras ataupun oleh dirinya sendiri. Berbagai program media termasuk kategori material seperti transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku, dan lain sebagainya itu merupakan termasuk material. Kemudian contoh bahan pengajaran yang terprogram yaitu modul dan lain-lain. Selanjutnya yaitu kategori sumber belajar yang tersedia, atau bisa dikatakan sebagai Learning Research by Utilization, yaitu sumber belajar yang telah ada untuk maksud non-instruksional tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang kualitasnya setingkat dengan sumber belajar jenis by design tadi. Jadi sumber belajar jenis ini yaitu sumber belajar yang sudah ada dan tinggal memanfaatkan, seperti lingkungan sekitar, yaitu situasi atau suasana sekitar di mana tempatkan materi, baik lingkungan fisik maupun lingkungan non-fisik. Lingkungan fisik seperti ruang kelas, gedung sekolah, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan lingkungan non-fisik yaitu seperti suasana belajar itu sendiri, berupa misalnya damai, tentram, ribut, ataupun dan lain sebagainya. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sumber belajar itu dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yakni sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang sudah ada dan tinggal memanfaatkan, yang mana meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan sekitar.